upkan juga, nanti kita masih memberikan waktu kepada seluruh peserta Rakornas ini untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Yang pertama, kesempatan akan saya berikan kepada Kepala LKPP, Bapak Haji Abdullah Azwar Anas MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Pahala, kemudian teman-teman dari BPKP, Pak dari BPK, kemudian dari staf ahli Jaksa Agung, mantan Kajati Sumsel Pak ya. Kemudian dari BPKP, Ibu Moderator dan para dirjen Ibu yang saya hormati. Agak cepat saja, pertama LKPP dulu tidak terlalu menarik buat ketika saya jadi bupati, bahkan kalau diundang LKPP tidak pernah datang saya. Ya, karena dianggap LKPP ini soal teknis. Tapi sekarang Presiden ini memberikan target, bahkan nanti akan ditarget ke BPKP, ke Kemendagri dan ke Menpan RB. Kalau belanja UMK-nya tidak tercapai, Pak Pahala, ini nanti sakitnya nilainya akan dikurangi. Bapak jangan berharap nilai A kalau belanja barangnya nanti produk UMK dan PED-nya tidak tercapai. Ini yang baru. Sudah ada impresnya dan ada regulasinya. Nah, ini adalah arahan Bapak Presiden. Next, langsung saja yang kedua. Bapak sekalian, ini adalah arahan Pak Presiden. LKPP didorong untuk mendorong agar UMK ini lebih bisa dibelanja. Kemudian pemerataan ekonomi, kemudian terintegrasi dan terdigitalisasi. Nah Bapak Ibu sekalian, dulu untuk masuk produk di LKPP Bapak Ibu susah sekali. Besok tanggal 3 Oktober Presiden akan mengumumkan kabupaten kota yang sudah tayang e-katalognya dan sudah berbelanja atau tidak, kira-kira gitu. Next, ini adalah instruksi Presiden. Next, saya tidak ingin bahas ini karena udah jelas sekali. Ini perintahnya udah jelas dari Pak Presiden. Perintah ke Menteri Dalam Negerinya apa? Untuk ngecek bersama BPKP apakah belanja UMK dan PDN-nya jalan enggak. Kalau enggak akan ada sanksi. Di Menteri Keuangan juga sama, di akhir tahun akan dicek belanja UMK-nya sudah 40% enggak. Kalau tidak dana transfernya akan dikurangi. Ini instruksi di Inpres. Ini yang terbaru buat teman-teman para bupati seluruh Indonesia. Sehingga sekarang LKPP tidak hanya fungsi teknis tapi berfungsi strategis. Karena kalau belanja dalam negerinya lebih dari 40%, potensi pertumbuhan ekonominya akan 1,7%. Jadi dampaknya banyak sekali. Termasuk Menteri BUMN, para direksinya diancam diganti oleh Bapak Presiden jika belanja PDN-nya kurang dari 40%. Begitu juga kepada Kemenperin, Menteri Kesehatan, UMKM, dan seterusnya. Next. Bapak sekalian, begitu juga kepada LKPP, kami diperintahkan mempermudah. Dulu saya selama jadi bupati 10 tahun susah untuk membuat e-katalog lokal. Karena syaratnya susah bikin e-katalog lokal. Harus UKPBJ level 3, artinya harus ada 50 ASN menjadi tim LKPP di UKPBJ untuk membuat e-katalog lokal. Sekarang atas instruksi Presiden ini kami pangkas semua. Dan telah kami tetapkan sekarang semua kabupaten kota dan provinsi berhak mengelola e-katalog lokal. Sehingga ini menjadi jalan bagi pengusaha lokal masuk di e-katalog, tidak perlu lewat e-katalog nasional. Dan nanti ini akan lebih transparan, lebih mudah diukur. Next. Ibu yang saya hormati, inilah e-katalog kita. Jadi selain nasional, sektoral dan lokal. Alkes sekarang Pak Jaksa sudah dipindah ke sektoral. Begitu juga sekarang ada toko daring. Bapak Ibu yang sudah ada marketplace-nya tinggal dikoneksikan, nanti UMKM-nya tinggal masuk di tempat itu. Kira-kira gitu. Dulu UMK itu agak malas jualan ke Pemda karena diutang 3 bulan. Maka UMK tidak langsung jual ke Pemda. Begitu juga makan minum, Pemda biasanya punya vendor yang bertahun-tahun itu saja orangnya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban. Sekarang sudah dirubah ini semua. Nanti ada kartu kredit pemerintah daerah. Permendagri 77, terima kasih Pak Mendagri dan Pak Dirjen, sudah dirubah. Maka nanti pembayaran kepada UMK cukup pakai kartu kredit, maka UMK tidak dihutang, langsung dibayar. Pemda kerjasama dengan Himbara, bunganya 0% sampai 3 bulan. Maka insya Allah nanti UMK akan jualan ke Pemda. Next, ini Pak Pahala ini berharap ini nanti bisa jalan. Ini perubahannya. Dulu untuk masuk di e-katalog itu perlu perlu sampai 8 langkah, ya.
Nah sekarang ini ada kebijakan baru, ini kita pangkas semua. Next, langsung saja dipercepat. Bapak sekalian, dulu ada 8 langkah Bapak untuk masuk e-katalog nasional. Ada negosiasi, ada pendaftaran, kontrak harga setiap 2 tahun sekali, berarti harga berubah 2 tahun sekali. Sekarang setiap saat cuma 2 tahap. Dan ini atas rekomendasi KPK juga, dan timmu ini susah tadinya ngerubah kedua ini Pak Pahala. Kita harus turunkan inspektorat, BPKP, terima kasih. Saya harus melakukan audit forensik ke dalam, akhirnya kita paksa Pak Jaksa tinggal 2 ini saja. Sehingga dengan demikian memasukkan e-katalog sekarang sangat mudah. Begitu juga e-katalog lokal, next. Ini dari dulu 9 tahap, Bapak Ibu sekarang tinggal 2 tahap. Bapak Ibu tinggal menentukan telaah untuk terkait dengan produk tayang. Kalau sudah masuk di katalog lokal, Bapak penyerapannya pasti lebih cepat karena tidak perlu lelang lagi. Bapak bisa masukkan UMKM bisa masuk. Bahkan Presiden sudah menyampaikan SNI yang menghambat UMK supaya dipotong. Masa batu bata, batu pasir harus pakai SNI. Masa bangku begini harus pakai SNI. Maka yang jualan selama ini Pak orang gede-gede semua, tetangga kita nggak bisa jualan di e-katalog karena tidak punya SNI. SNI harus punya gudang dan lain-lain. Maka Bapak sekalian nanti pasir bisa masuk e-katalog, paving bisa masuk e-katalog, aspal bisa masuk e-katalog, begitu juga pasangan batu. Awalnya mungkin masih akan harganya begini, tapi pada waktunya akan kelihatan seperti akuarium, Pak Pahala akan melihat berapa jumlah harganya, kira-kira gitu. Next, ini pengawasannya, ada sirup, ada amel. Semua perencanaan Bapak masuk ke tempat kami. Itu kelihatannya sekarang seperti ini. Kemudian amel adalah yang ada di tempat Bapak, aplikasi monitoring lokal. Kemudian dashboard business matching sudah ada. Dan ini real time kami diminta laporan oleh Bapak Presiden bersama Kepala BPKP. Begitu juga sirup, ini kita lihat dashboard sirupnya, kelihatan Mbak sekalian, saya tidak ingin bahas ini. Tapi bahwa semua perencanaan Bapak Ibu di Kabupaten Kota terekam di tempat kami sekarang. Dan ini secara real time diminta laporan Bapak Presiden. Amelnya juga harapan kami diisi. Dan Bapak Ibu kalau sudah melakukan program di daerah, tolong e-kontraknya diisi. Karena kalau Bapak tidak ngisi e-kontraknya, nanti tidak akan terdeteksi apakah PDN Bapak sudah banyak atau belum. Next. Inilah dashboard dashboard business matching yang secara real time kami pantau juga. Ini rencana belanja, next. Ini 1030 triliun. Total belanjanya kalau pusat 502 triliun, ke daerah 528 triliun. Kita cek yang melalui penyediaan 608 triliun, yang swakelola 434 triliun. Yang Bapak Ibu sudah isi, kita cek tagging impornya itu 78 triliun. Tetapi produk dalam negerinya 529 triliun. Tapi ini baru rencana. Presiden minta BPKP ngecek, ini beliau-beliau akan cek sudah punya sistem, dari rencana berapa yang sudah dibelanjakan. Kemarin belanjanya baru 161 triliun belanjanya, yang sudah kontrak, barangnya belum disiapin. Dari sini kita catat ternyata dari itu ada 38 triliun yang impor, maka alkes impor tadi Pak, itu akan dibatasi sekali. Dan Presiden sudah memerintahkan jika ada substitusi impor di LKPP akan kita freeze, tidak bisa diakses. Ini adalah potretnya, next saya tidak ingin bahas ini. Ini adalah datanya, realisasinya 161 triliun Pak Ketua BPK. Ini juga dicek yang lewat tendering berapa, termasuk yang lainnya. Yang lainnya ini Bapak sekalian yang lewat pengadaan langsung, penunjukan langsung, yang Bapak tidak masukkan di e-purchasing. Tapi Bapak mesti masukkan di e-kontra agar tercatat pengadaannya, next. Nah Bapak sekalian, ini adalah realisasi pengadaan PBJ-nya, 123 triliun. Next, ada 38 triliun yang impor. Ini adalah untuk penggunaan produk UMK-nya. Jadi pengadaan produk UMK masih jauh dari target Bapak Presiden, targetnya masih sangat rendah. Maka UMKM perlu dibantu oleh Bapak sekalian segera masuk on board ke e-katalog. Sekarang sudah tidak waktunya dinas koperasi dan UMK di daerah membawa rombong pameran dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang Bapak kalau ada anggaran bantu on board masuk di e-katalog dan juga masuk di toko daring. Karena belanjanya orang tidak datang ke pameran sekarang. Belanjanya di potensinya udah 500 triliun orang belanja lewat online. Anak-anak kita nonton TV tiba-tiba datang makanan banyak. Siapa yang pesan? Dari online. Trennya udah berubah. Tapi tren kepala dinas masih seneng pameran karena ada SPPD di situ. Nah, ada biaya lain-lain. Ke depan sudah berubah kira-kira gitu. Nah next saya ingin cepat saja. Nah ini kita lihat realisasi belanja tertinggi dari PDN. Di tempat ini kita lihat DKI Jakarta, ini apa? Untuk realisasi PDN, kita lihat ini Kementerian PUPR masih paling tinggi. Kita lihat di tempat ini Kementerian Pertahanan, next karena ini daerah, saya tidak ingin bacakan ini. Tapi dari 10 Pemda dengan belanja tertinggi, kita lihat ini.
DKI Jakarta ini 14%, 2,8 triliun, Jawa Timur 23%, Jawa Barat 29%, Aceh 30%, Kota Surabaya 12%. Jadi satu-satunya kota yang masuk 10 besar belanja tertinggi ini Kota Surabaya, Pak Pahala, sangat besar ini. Jawa Tengah 28%, Papua 30%, Provinsi Banten 2,9 triliun 20%, Kalimantan Timur 7%, Sumatera Utara 38%. Next. Ini adalah arahan Bapak Presiden minggu kemarin, 2 minggu yang lalu. Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, sekda, yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal masuk di e-katalog. Dan nanti Oktober Pak Presiden akan mengumumkan kabupaten kota mana saja yang e-katalognya sudah tayang dan sudah dibeli. Karena banyak tayang tapi nggak dibeli. Bapak Ibu, untuk membuat etalase tidak serumit dulu, Bapak dengan mudah bisa buat di daerah masing-masing. Bulan Oktober nanti, kata Pak Presiden, akan kita ketemu lagi. Akan saya tampilkan semua datanya. Jadi kami diminta datanya daerah yang sudah membelanjakan UMK atau tidak nanti kelihatan. Karena nanti di BPK akan ngecek ini semua. Next, ini kita lihat, kita sudah integrasikan sistem ini, jadi sudah sangat efisien. Bapak Presiden meminta dipangkas proses yang panjang. Bahkan sekarang teknologi blockchain rencana minggu ini bulan ini akan tuntas sehingga lebih transparan. Next. Ini kita lihat dari total Pemda masih sedikit. Waktu kemarin Pak Presiden mengumumkan 42, tapi sekarang sudah 86 Pemda. Alias baru 16,1% Pak Pahala yang tayang e-katalog. Pak Pahala sedang akan ngedraft surat ini bahwa akan menjadi Stranas PK kabupaten kota yang e-katalognya tidak tayang dan tidak hidup, nanti akan jadi perhatian Pak Pahala. Pak Pahala nanti akan menyampaikan kira-kira gitu. Karena ini lebih mudah Pak. Memang nanti naik e-katalog dulu pelanggaran masih banyak kata beliau. Tapi ngelihatnya nanti lebih mudah kira-kira gitu. Next, ini adalah jumlah produk yang sudah tayang. Dulu setahun targetnya LKPP 2022 itu 95.000 produk Pak Jaksa. Tapi dengan probis yang kami rubah, teman-teman dari BPK sekarang sudah 354.000 produk. Tapi kita lihat ini potretnya masih jauh karena e-katalog lokal masih belum tumbuh. Dari sini ke depan memonitornya tentu akan lebih mudah. Nah ini adalah pengumuman atas permintaan Pak Mendagri jumlah 10 katalog provinsi dan kabupaten. Kita lihat Bapak sekalian. Kabupaten Bapak masuk enggak ini? Ini adalah 10 penyelenggara katalog lokal, provinsi masih DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, DI Jakarta, Maluku Utara, nomor 8 Jawa Tengah, Bali, nomor 10 Nusa Tenggara Timur. Tapi transaksinya masih kecil nanti, jumlah tayangnya kira-kira seperti ini. Sementara untuk kabupaten kota dengan produk tayang nomor 1 Kota Medan, 2 Kabupaten Banyuwangi, 3 Kabupaten Buleleng, 4 Kota Bandung, 5 Kabupaten Kuningan, 6 Kota Bekasi, 7 Kabupaten Gunung Kidul, 8 Kota Surabaya, 9 Kota Semarang, Kabupaten Ngawi. Bapak Ibu nanti kita berharap terus tumbuh karena secara real time ini akan dilaporkan kepada Mendagri dan Bapak Presiden. Ini adalah penyelenggara yang bertransaksi. Next, ini kami umumkan DKI Jakarta nomor 1 dan seterusnya, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, tapi transaksinya juga masih jauh, tetapi ini rankingnya kira-kira seperti ini Pak Pahala. Kemudian untuk kabupaten kota, ranking satunya Semarang, Bandung, Medan, Sidoarjo, Depok, Ngawi, Kuningan, Banyuwangi, Bandung, Kelungkung, Wonogiri, Goas, Salatiga, Bojonegoro, Denpasar, Banggai, Banyumas, Payakumbuh, Parigi Motong, dan Kabupaten Manggarai Barat. Ini ke depan teman-teman dari KPK juga akan memonitor belanja lewat e-katalog lokalnya ini. Bapak sekalian, tantangan e-katalog lokal kami tidak ingin bahas karena sesungguhnya bisa diurus jika kita sungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini. Nah, solusi katalog lokal tentu ini perlu terus komunikasi antara teman-teman di tingkat kabupaten kota bersama juga para anggota pengusaha termasuk HIPMI dan Kadin. Kadin ini senang sekali dengan e-katalog lokal karena mereka akan punya akses yang luas untuk bisa dibeli oleh pemerintah. Kami ingin menutup, nanti karena masih banyak narasumber yang lain, nanti akan ada klinik konsultasi setiap hari. Jadi atas saran Bapak Presiden supaya nggak banyak tamu juga kami di LKPP, Bapak Ibu sekarang setiap hari bisa mengikuti BIMTEK untuk Pemda dalam rangka Bapak masuk ke e-katalog. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak paham untuk masukkan produk di e-katalog. Jadi setiap hari ini paskutnya ya Bapak Ibu. Yang berikutnya juga ada nomor telepon yang kami siapkan jika Bapak Ibu ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 13 sampai jam 15 ada business meeting. Bapak daftarkan
untuk nanti ikut terkait dengan BIMTEK ini. Ini adalah nomor telepon kontak person jika Bapak perlukan ketika Bapak ada kesulitan untuk mengikuti BIMTEK dan lain-lain. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan target pemerintah termasuk juga melakukan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog dalam rangka Bangga Buatan Indonesia, ini kita bisa capai dengan baik. Saya kira ini dari kami. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Kemendagri karena terus agresif bersama-sama untuk mewujudkan e-katalog dan produk dalam negeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.